Action. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript. Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang ini, JavaScript looping atau perulangan. Jadi maksudnya apa? Jadi maksud dari JavaScript looping atau perulangan itu kita bisa melakukan action atau mengetikkan sesuatu atau menjalankan function berulang kali dengan satu kali ngetik aja. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman bingung maksudnya apa, nanti aku jelasin dengan contohnya deh. Nah, kita lanjut dulu ya. Apa aku perlu present dulu biar lebar, gede, dilihat kelihatan semua. Oke, terus jenis perulangan yang mau kita bahas ini ada dua, teman-teman. Yang pertama for loop, yang kedua while loop. Jadi tujuannya sama-sama aja, mereka ini mengulangi action dengan sekali ketik atau sekali perintah. Jadi bisa melakukan hal yang berulang-ulang dengan satu perintah, tapi sintaks penulisannya beda. Nah, nanti kita bakal bahas satu persatu nih. Sintaks for kayak mana cara makainya, terus sintaks while cara makainya gimana untuk masing-masing ini. Oke, cukup segitu introduction-nya. Kita bakal mulai dari sekarang. Nah, ini aku udah punya satu file namanya index.html dengan struktur HTML5 biasa dan satu text script di sini. Kita bakal nulis scriptingnya di sini, oke? Nah, yang aku maksud tadi bakal aku jelasin sekarang ya, cara prakteknya. Tadi kan aku bilang kita melakukan sesuatu berkali-kali dengan satu action. Nah, maksudnya gimana? Aku contohin begini aja. Misalnya begini, kita anggap kita masih SD, terus kita dihukum karena bandel nulis di papan tulis sebanyak 100 baris, ketikan kayak begini. Ini kayak bingung ya, aku langsung aja tulis di HTML-nya. Jadi aku ngetik saya tidak akan bandel lagi, BR, supaya buat enter, terus saya tidak akan bandel lagi, BR, save dulu, lihat dulu hasilnya ya. Nah, kita disuruh sama guru dihukum buat nulis ini, saya tidak akan bandel lagi sebanyak 100 baris. Nah, gimana caranya supaya lebih cepat? Nah, teman-teman bisa kan begini kan, copy paste aja banyak-banyak sebanyak 100 baris. Oke, anggap 100 baris. Oke, ini udah 100. Oke, nggak masalah sih copy paste begitu agak cepat, tapi kita punya cara lebih cepat lagi dengan perulangan. Gimana contohnya? Kayak begini. Ini teman-teman nggak perlu pusingin, aku belum bahas, jadi teman-teman cuman perlu ngeliat aja dulu ya. Save, kita lihat hasilnya, refresh tuh. Jadi kalau teman-teman mau hitung, ini ada 100 baris. Lihat, dengan satu ketikan ini doang aku bisa ngetik 100 baris daripada dengan cara tadi ketik copy paste sebanyak 100 kali. Bisa teman-teman bandingin ya, mana yang lebih cepat antara pakai perulangan dengan copy paste berkali-kali. Nah, inilah yang aku maksud dengan melakukan sesuatu berulang-ulang tapi dengan satu kali action. Oke, karena kita mau ngebahas tentang looping dan aku tadi kasih tahu yang mau kita bahas loopnya itu ada dua, yaitu satu for loop, yang kedua adalah while loop. Jadi aku bakal mulai dari for loop dulu ya. Nah, tadi sebenarnya udah aku contohin for loop itu kayak mana, tapi aku nggak jelasin maksudnya itu apa. Nah, di sini bakal kita bahas maksud dari sintaks for loop. Oke. Kalau teman-teman pakai Visual Studio Code atau VS Code, teman-teman bisa ketik for aja, terus tinggal enter, maka langsung diketikin sintaks for itu apa. Nah, karena kita nggak mau begitu, kita mau belajar mulai dari awal, jadi kita ngetik sendiri ya, for.
Oke, kayak begini. Nah, sintaksnya dia ada 3 yang ada di dalam kurung ini, teman-teman. Yang pertama, kita harus bikin satu variabel dulu sebagai apa ya namanya, indeks gitulah, var. Biasa nih programmer bikin kalau variabel untuk for ini bisa dimulai dari i begini. Sebenarnya nggak harus i, a bisa, b bisa, angka bisa, nggak masalah, tapi biasanya programmer pakai i kayak begini. Oke, nah kita udah kasih bikin variabel i, kita kasih nilainya sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Sebelum aku bahas kenapa 0, aku mau bahas ini dulu, kenapa kita ngasih nilai di i. Jadi kenapa kita kasih nilai di i ini? Kita ngasih nilai di i ini untuk sebagai landasan kita awal, ngasih tahu ke for loop ini kita mau mulai dari berapa. Mungkin agak bingung, kita lanjut dulu ya. Var i sama dengan 0, terus i lebih kecil dari 100. Nah, ini apa lagi nih? Nah, oke, lihat i ini kita nggak perlu kasih var lagi di sini ya, karena kita udah kasih di sini var, jadi kita cukup tinggal pakai aja i lebih kecil dari 100. Artinya apa? Nah, bisa dilihat, kita ulang lagi dari awal, kita ngasih nilai awal i sama dengan 0. Jadi yang perlu diingat, yang pertama adalah kita punya nilai awal i sama dengan 0. Oke, terus kita syarat kedua ngasih tahu i lebih kecil dari 100. Nah, kita kasih nilai lagi i lebih kecil dari 100. Ini aku ganti dulu ya sama dengannya. Mulai dari. Nah, oke. Ini udah yang pertama, yang kedua. Kita lanjut dulu ya. I tambah. Nah, ini yang ketiga. Maksudnya apa? Jadi, ketika i ini dimulai dari 0 dan selama i ini lebih kecil dari 100, nilai i akan bertambah. Masih bingung? Oke, kita lanjut dulu. Aku bakal ngetik apa ya? Dokumen write, sorry agak lupa. Dokumen write, aku bakal ngetik i, terus aku kasih concat untuk ngasih tag break supaya ada enternya. Save, kita lihat hasilnya, refresh tuh 0 sampai 99. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi teman-teman bisa lihat ya, angka dimulai dari 0 dan diakhiri sampai 99. Kenapa begitu? Nah, kita lihat var i sama dengan 0. Kenapa 0? Ini aku komenin aja. Ini aku komenin, terus ini secara teknikalnya ya, for ini akan melakukan apa. Nah, yang akan diketik pertama kali adalah 0. Kenapa? Karena kita ngasih nilainya i sama dengan 0. Jadi dia bakal ngetik 0 dulu. Terus dilihat lagi syaratnya. Apakah i lebih kecil dari 100? Kita lihat. Apakah 0 lebih kecil dari 100? Benar kan? 0 lebih dari 100. Sorry. Aku agak salah di sini. Kita ini dulu. Ini komen, ulang ya. Var i sama dengan 0. Kita ngasih nilai i sama dengan 0 dulu. Nah, dilihat dia. Apakah 0 lebih kecil dari 100? Nah, 0 lebih kecil dari 100 enggak? Benar kan? 0 lebih kecil dari 100. Nah, jika 0 benar lebih kecil dari 100, maka sebenarnya for ini akan mengetik 0 kayak begini. Terus udah selesai diketik, ada lagi ini i plus plus. Jadi i tambah-tambah ini, ingat kan yang kita bahas operator kalau nggak salah. Tambah-tambah ini artinya kita nambahin angka nilai 1 ke dalam variabel. Nah, sekarang kan kita punya nilai i ini 0. Kita plus plus berarti i ini berubah hasilnya jadi 1. Nah, cara kerjanya kayak begitu. Lanjut lagi. I dimulai i sama dengan 1. Apakah i lebih kecil dari 100? 1 lebih kecil dari 100? Benar. Maka kita ketik 1. Sorry, bukan kita yang ngetik 1, tapi for-nya yang ngetik 1. Sistem yang ngetik 1. I akan bertambah. Kayak tadi cara kerjanya. 1
ditambah 1, maka I berubah nilainya sekarang jadi 2. Nah, cari lagi I sama dengan 2. Apakah I lebih kecil dari 100? 2 lebih kecil dari 100? Benar. Berarti sistem ngetik 2, terus ditulis I plus plus. Jadi 2 plus 1 sama dengan 3. Seterusnya sampai nilainya 99 misalnya. Ini anggaplah udah ini anggap udah titik sampai 98 misalnya. Nah, terus yang udah ini dicari lagi. I sama dengan 99. Oke. Apakah I lebih kecil dari 100? 99 lebih kecil dari 100? Enggak kan? 99 benar lebih kecil dari 100, maka sistem bakal ngetik 99. Terus ini akan bertambah, 99 tambah 1 sama dengan 100. Nah, sekarang sistem bakal ngecek lagi, I sama dengan 100. Apakah I lebih kecil dari 100? 100 lebih kecil dari 100 enggak? Enggak kan, karena 100 nilainya sama dengan 100, bukan lebih kecil dari 100. Karena nilainya udah enggak memenuhi syarat ini, maka sistem nggak bakal ngetik ini, maka sistem bakal keluar dari loop. Jadilah yang diketik sampai dari 0 sampai 99 aja. Nih, 0 sampai 99. Nah, kalau teman-teman hitung 0 sampai 99 itu hasilnya adalah 100. Jadi benar, kita nulis perulangan sebanyak 100 baris. Oke. Aku hapus aja dulu, aku balikin ke awal. Save, refresh. Ini balik ke 0 juga. Save, refresh. Oke, balik ke awal. Kenapa kok mulai dari 0 sedangkan kita mau sampai 100 baris? Ya nggak masalah sih sebenarnya kalau teman-teman mau pakai ini, mau mulai dari 1, berarti kalau teman-teman mau 100 baris nulisnya jangan di bawah 100. Karena kalau teman-teman nulisnya di bawah 100, lebih kecil dari 100, kita save, lihat, refresh, dia mulai dari 1, cuman sampai 99 doang. Kan berarti 99 baris, bukan 100 baris. Maka teman-teman harus pakai sama dengan, lebih kecil sama dengan 100. Refresh, 1 sampai 100, jadilah 100 baris. Nah, aku mau jelasin kenapa kok pakai 0 di awal, nggak 1 aja. Nah, sebenarnya ini best practice-nya teman-teman. For itu dimulai dari 0. Kenapa? Ingat teman-teman pas kita bahas array, misalnya buah, var buah sama dengan apel, jambu, mangga. Save. Nah, ingat nggak teman-teman pas bahas tentang array? Array dimulai dari 0 indeksnya, bukan dari 1. Nah, kalau teman-teman ngetik kayak begini, kayak mana ya? Aku harus ubah ini dulu jadi buah length. Terus aku mau ngetik dokumen write buah i concat br. Save. Sorry, salah. Save. Refresh. Jadilah apel, jambu, mangga. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pakai indeks yang pertama 0, maka teman-teman benar dapat mulai dari apel, jambu, sama mangga. Kalau misalnya teman-teman mulai dari 1, i sama dengan 1, refresh, dapatnya cuma jambu sama mangga. Kenapa? Karena jika teman-teman pakai 1, maka yang dinilai ini, yang diketik ini bukan buah 1. Ingat, array dimulai dari 0. Jadi kalau teman-teman ngetik buah 1, maka 0, 1 dimulainya jambu sama mangga. Kalau teman-teman ngetik 0, maka dimulainya dari apel. Nah, makanya best practice untuk looping index atau ini variabel yang pertama ini sebagai pedoman selalu dimulai dari 0, nggak pernah dimulai dari 1, karena ini indexing. Ingat, indeks dimulai dari 0 ya, array, untuk indeks array gitu.
Oke, begitu aja ya teman-teman. Udah jelas kira-kira aku jelasin tentang loop untuk for. Cara pakainya begitu, sintaksnya kayak begini, for dalam kurung var i sebagai landasannya yang selalu dimulai dari 0 karena kebutuhan indexing. Terus syarat yang kedua ini, jika landasan yang pertama nggak pernah lebih besar dari yang kita tuju, contohnya tadi kan 100. Jadi ini syarat kedua akan selalu berulang-ulang selama syarat ini terpenuhi. Nah, ini maksudnya apa? I++ ini untuk menambahkan nilai dari i. Kalau kita nggak pakai i++, maka i ini nggak bakal bertambah kan? Jadi i ini akan terus-terusan 0 dan i ini bakal terus-terusan di bawah 100. Maka akan terjadi infinite loop. Terus-terusan ngetik tanpa henti sampai crash itu browser. Sampai laptop kita crash bisa-bisa karena nggak ada hentinya looping itu, karena nggak selesai. Kita kan nggak melewati 100 kalau nggak pakai ini. Kalau teman-teman mau coba bikin infinite loop terserah, nggak apa-apa. Tapi aku nggak nanggung kalau laptop teman-teman not responding ya. Pokoknya intinya ini untuk menambahkan nilai ini sehingga mencapai keluar dari ini supaya bisa keluar dari lingkaran loop. Kayak begitu. Selama ini nggak bertambah, ini ini selalu memenuhi syarat atau selalu di bawah dari 100, sistem kita bakal selalu berulang-ulang di sini, nggak bakal pernah keluar. Oke? Itu aja teman-teman penjelasan tentang for loop, sintaksnya kayak begini. Oke, cukup jelas ya. Kalau nggak jelas boleh komen di bawah untuk nanya-nanya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah selesai ngebahas tentang for loop, sekarang kita mau ngebahas while loop. Jadi, untuk while loop sebenarnya fungsinya sama aja kayak for loop, sama-sama perulangan, tapi sintaksnya berbeda dan cara nulisnya beda. Oke, langsung aja aku praktekin ya. Yang for ini aku komen aja buat pedoman. Terus aku ngetik dulu yang untuk while. Nah, teman-teman, kalau untuk for kan kayak begini sintaksnya. Untuk while beda sintaksnya. Kita harus kasih tahu dulu variabel untuk landasan kita di luar. Nah, kalau for kan di dalam kan? Di dalam sintaks for, tapi kalau untuk while kita ngasih landasannya di luar while. Nah, i sama dengan 0 kayak begini. Baru kita ngetik sintaks while. Nah, sama dalam kurung, terus kurung kurawal. Nah, di sini kita ngetik apa action yang akan dilakukan selama masih ada di dalam perulangan while. Di sini apa? Nah, di sini kita naruh syarat yang kedua. Maksudnya syarat yang kedua apa? Ini teman-teman ingat di for, syarat pertama, syarat kedua, terus action untuk nambah variabel, nambah nilai variabel. Nah, ini untuk while action pertamanya, bukan action pertama, syarat pertama ini di luar, terus syarat kedua di dalam. Dah cukup begitu. Nah, terus kita akan melakukan aksi apa? Samain aja ya. Dokumen write. Saya tidak akan bandel lagi BR. Nah, kayak begini udah cukup. Terus kita harus nambah ini juga incrementnya. Nah, jadi sebenarnya syaratnya sama aja teman-teman, ada 3, syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, atau incrementnya untuk supaya perulangannya ini nggak infinite atau nggak berulang-ulang terus karena nggak memenuhi syarat, makanya dibutuhin ini. Sama aja kayak for, ada 3, tapi beda sintaks penulisannya aja. Kalau for ini landasannya di awal, semuanya lah, semua syaratnya ada di dalam kurung, sedangkan while syarat yang kedua aja di dalam kurung, syarat pertama ada di luar, dan syarat ketiga ada di dalam action while-nya di sini tuh. Oke, kita save, kita lihat ya hasilnya. Ini kosong dan kita refresh. Tuh, saya tidak akan bandel lagi. Ini ada 100 buah atau 100 baris. Jadi
hasilnya sama aja dengan penggunaan for, nggak ada bedanya, cuman sintaksnya aja yang beda. Oke teman-teman, jelas ya? Sintaksnya beda tapi fungsinya sama. Oke, nggak ada yang spesial kayaknya untuk perulangan ini, cuman untuk berfungsi untuk ngulang-ngulangin aja, tapi dengan satu action. Mungkin contoh kayak begini terlalu sederhana, tapi kalau teman-teman lihat di real case yang teman-teman buat aplikasinya, pasti akan berguna ini dalam aplikasi yang teman-teman bikin. Ini cuman konsepnya aja yang perlu teman-teman ketahui. Oke, itu aja yang bisa aku jelasin tentang for while loop ya. Jadi kita udah ngebahas tentang for loop, kita udah ngebahas juga tentang while loop, fungsinya sama, cuman sintaksnya aja yang beda. Oke, itu aja yang bisa aku jelasin tentang looping teman-teman. Semoga teman-teman ngerti. Ingat, kalau misalnya teman-teman ada yang nggak ngerti, boleh komen di bawah, boleh tanya di bawah. Oke. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.